Saya cuma mau ingetin calon istri besok, dia ini dibesarkan oleh orang tuanya, dikenalkan Allah, dikenalkan nabinya, dan sekarang diserahkan kepada Aziz, berarti orang tuanya percaya sampai ke akhirat. Jangan sia-siakan kesempatan yang telah diberikan oleh kedua orang tuanya yang telah memberanikan menitipkan seorang putri kepada seorang laki-laki yang insya Allah laki-laki yang dipilih oleh Allah dan dipilih oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi kan alhamdulillah perempuan itu mendapatkan nilai plus di hadapan Allah kalau yang soleha. Tapi kalau yang model main TikTok sih enggak. Itu mudah-mudahan jauh jodoh. Ada neng gadis sering main TikTok, insya Allah jodohnya jauh. Amin gitu. Setiap istri pengen masuk surga. Makanya yang namanya laki-laki itu sebagai pintu atau gerbang surganya seorang istri. Caranya seorang istri ini udah paling gampang. Ibadahnya nggak harus sunnah, nggak dijalanin nggak apa-apa, nggak puasa sunnah nggak apa-apa, nggak tahajud nggak apa-apa, nggak sholat hajat silahkan nggak apa-apa. Yang penting jalanin yang wajib, sholat 5 waktu, baca Quran, sama apa yang dikatakan suami, iya, selesai, surga jaminan. Kalau kita nurutin dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW, jika laki-laki tidak memiliki keimanan, pondasi yang kuat untuk agama, maka dilarang untuk menikah. Kalau kita ikutin Nabi, yang pertama hadisnya, carilah wanita yang pertama dari parasnya. Parasnya Pak? Yang kedua, hartanya. Kaya. Oi, benghar, kaya raya. Yang ketiga, cara jalannya. Cara jalannya itu ada di dalam agama. Kalau jalannya dia kira-kira 2 ubin, jangan. Gede lah kasih itu. Ya, jalannya. Baru setelah itu agamanya, akhlaknya, baru keluarganya. Betul Pak? Ya kalau anak diajak main sambil lari-larian, kita dulu inget nggak? Bapak dulu mau disuapin sama ibu, disuruh makan sama ibu, sepeda dikeluarin. Betul nggak? Kuda-kudaan dari batang pisang, inget nggak Pak? Kita main dulu, ini nak, sini nak, nih suapin lagi nak, suapin. Diikutin kita sama orang tua. Nah sekarang banyak perubahan di akhir zaman, banyak anak yang durhaka sama orang tuanya karena didikan dari orang tuanya. Nggak pernah lagi mau dengar nasihat, nggak pernah lagi mau tahu bagaimana caranya menjadi anak yang soleh. Enggak, justru ibu bapak malah titipin ke madrasah. Betul, dititipin ke madrasah, tapi selesai dari madrasah ilmunya ditaruh lagi di madrasah, nggak dibawa pulang. Enggak sedikit anak yang durhaka dan diviralkan di media sosial. Banyak anak minta duit 2.000, nggak dikasih sama orang tuanya, sisa cuman duit 2.000-nya. Sumpah Pak, saya ngelihat sendiri itu di video, ibunya ditendang Pak kepalanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana pengantinnya mana? Calon pengantinnya mana? Bobo, gue bangunin nih. Oh ini pengantinnya. Besok ya acaranya ya senang Alhamdulillah. Ya iyalah pengantin baru pasti senang. Coba tanya yang pengantin lama.
Sekarang enak nggak Pak? Enggak Bib. Kenapa? Udah nggak wangi, udah bau cap kampak, udah bau balpirik, udah bau fresh care. Ngebahas tentang bagaimana pernikahan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Yang pertama, menjadi seorang laki-laki yang menuntun istrinya kelak sampai ke dalam surganya Allah. Saya cuma mau ingetin calon istri besok, dia ini dibesarkan oleh orang tuanya, dikenalkan Allah, dikenalkan nabinya, dan sekarang diserahkan kepada Aziz, berarti orang tuanya percaya sampai ke akhirat. Jangan sia-siakan kesempatan yang telah diberikan oleh kedua orang tuanya yang telah memberanikan menitipkan seorang putri kepada seorang laki-laki yang insya Allah laki-laki yang dipilih oleh Allah dan dipilih oleh Nabi Muhammad SAW. Bimbing mereka, anak istri kelak, untuk mereka sampai ke dalam surganya Allah. Karena itu tugas laki-laki. Tugasnya wanita, nyapu, ngepel, nyuci, nyetrika, urusin anak, hamil, keluarin anak, hamil lagi, keluarin anak lagi, hamil lagi, keluarin anak lagi. Itu kan capek, resiko. Itu kan sudah qadarullah. Coba Bapak bunting, bagaimana modelnya coba. Tapi kan alhamdulillah perempuan itu mendapatkan nilai plus di hadapan Allah kalau yang soleha. Tapi kalau yang model main TikTok sih enggak. Itu mudah-mudahan jauh jodoh. Ada neng gadis sering main TikTok, insya Allah jodohnya jauh. Amin gitu. Saya kesel kalau ada perempuan Pak masih gadis main TikTok, joget kan geblok. Tugasnya perempuan kan satu, ya, dididik untuk berbakti kepada suami dan berhasil mendidik anak putra putrinya. Kan begitu tugasnya perempuan. Karena madrasah yang paling baik yang pertama kali keluar itu dari lisan seorang ibu. Bu, mau masuk surga? Ngimpi. Itu kan harapan Bib. Setiap istri pengen masuk surga. Makanya yang namanya laki-laki itu sebagai pintu atau gerbang surganya seorang istri. Istri milikin surga. Surga ada di bawah telapak kaki ibu, nggak ada di bawah telapak kaki bapak kan? Adanya di bawah telapak kaki. Tapi di sini surganya seorang istri ada sama suami. Jadi jangan main-main sama suami. Saya ngomong ini karena banyaknya perempuan, laki-lakinya dikit. Tapi laki-laki sekarang mah Pak, alhamdulillah Pak, yang paling banyak penghuni surga tuh laki-laki apa perempuan? Tuh, perempuan itu nggak ada sejarahnya, nggak ada di dalam hadis paling banyak perempuan di dalam surga, nggak ada. Di hadis Nabi paling banyak di neraka jahanam, paling banyak itu wanita. Ya rasah lu, ngeri, takut. Deketin suami biar nggak masuk neraka, biar nggak masuk surga. Kan begitu kan? Caranya seorang istri ini udah paling gampang. Ibadahnya nggak harus sunnah, nggak dijalanin nggak apa-apa. Nggak puasa sunnah nggak apa-apa.
nggak tahajud nggak apa-apa, nggak sholat hajat silahkan, nggak apa-apa. Yang penting jalanin yang wajib, sholat 5 waktu, baca Quran, sama apa yang dikatakan suami, iya, selesai, surga jaminan. Susah? Nah, Quran insya Allah saya baca Habib, sholat 5 waktu saya nggak tinggalin Habib, puasa bulan Ramadan saya jalanin, pergi haji jika mampu, alhamdulillah sekarang saya sudah daftar Habib, tinggal tunggu panggilan, kan begitu. Nah yang terakhir ini Bib yang berat, apa kata suami? Iya, itu berat Bib. Kenapa? Karena didasarinya menikah bukan karena iman. Kalau seandainya pernikahan didasari dengan iman, maka selamat. Istri gampang dengar nasihat, istri paling gampang banyak dinasehatin tuh, enak aja kalau ngejawabnya iya yang baik ya, itu kan enak istri begitu. Ibu kalau manggil bapak apa bu? Hah? Bapaknya budak. Apa manehna? Yang begini gimana mau masuk surga pak? Manggil bapak aja bapaknya budak. Kira-kira yang begini nyusahin nggak? Nyusahin. Kawin lagi pak, kawin lagi. Laki-laki boleh kan 2, 3, 4 boleh kan? Yang nggak ngebolehin siapa? No. Yang bikin repot ibu. Laki 2 mah nggak pernah repot, apalagi 4. Rezekinya loba. Nih lihat nih bapak sian, mukanya tuh lemes, habis teraniaya istri. Tiap hari diomelin, tiap hari dipelototin, betul pak? Tuh. Ibu bilang enggak, bapak yang ngomong tuh. Bapak setiap kali doa, bapak minta masuk ke dalam surga sama istri. Minta enggak? Enggak Bib. Maaf Bib, kalau itu saya enggak. Saya minta masuk surga saya dan anak dan keluarga saya. Istri enggak, di dunia aja nyusahin, gimana di akhirat Bib? Sebenarnya kalau ngebangun rumah tangga tuh sama kan kayak kita ngebangun rumah pak. Betul nggak? Ada lokasi tanahnya, betul. Lokasi tanahnya apa? Ada perempuannya, ada pasangannya, ada pengantinnya, ada laki, ada perempuan. Itu lahannya. Setelah lahannya apa lagi? Besinya, besinya, semennya, pasirnya, batunya, bataknya, kasoknya, kalau sekarang bajaringan ya, gentengnya, ini kan ada semua bahan. Nah baru tuh yang dibangun pertama genteng dulu, pondasi dulu, pondasinya dulu. Kenapa? Kalau kita nurutin dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW, jika laki-laki tidak memiliki keimanan, pondasi yang kuat untuk agama, maka dilarang untuk menikah. Ini kalau kita urutin ini, wah kita nggak ada yang nikah pak. Orang kita masalah agama blow on bener kita mah. Makin kita tahu ilmu kita makin blow on. Dan seorang istri, nih baru tadi nih saya baca nih bu kitabnya. Saya setiap hari Rabu ba'da asar itu ada pengajian khusus akhwat, khusus wanita. Setiap Rabu ba'da asar. Baru tadi saya baca yang ciri-ciri, ini buat laki-laki nih, yang jomblo. Oi. Jomblo. Lu mah udah laku li. Lu juga udah laku kan ya. Ini jomblo-jomblo begini jangan dicari nih. Kerjaannya cuma nabokin doang. Tapi insya Allah soleh. Tapi bohong. Buat laki-laki, kriteria seorang laki-laki memilih seorang wanita, yang pertama yang dilihat agamanya. Bagus nggak ibadahnya, sholatnya, baca Quran, wudhunya, semuanya ini masalah agama. Yang kedua, akhlak. Kedua,
Yang ketiga, bagaimana keluarganya. Ini tiga nih yang paling kita cari. Agamanya, akhlaknya, keluarganya. Keluarganya beragama enggak? Keluarganya banyak memberikan madrasah yang terbaik enggak kepada putra-putrinya? Nah, ini cari. Kalau kita ikutin Nabi, yang pertama hadisnya, carilah wanita yang pertama dari parasnya. Parasnya, Pak. Yang kedua, hartanya. Kaya. Oi. Benghar. Kaya raya. Yang ketiga, cara jalannya. Cara jalannya itu ada di dalam agama. Kalau jalannya dia kira-kira 2 ubin, jangan. Gede lah kasih. Ya, jalannya. Baru setelah itu agamanya, akhlaknya, baru keluarganya. Ini Nabi yang mengatakan, yang pertama dilihat parasnya. Kenapa? Karena syahwatnya laki-laki ada di mana? Makanya bapak kalau ngeliat ibu dandan senang nggak? Tapi sayangnya kan udah nggak pernah. Jujur aja bu, kalau mau tidur dandan nggak? Geblek. Dandan. Apa? Iler. Dandan bu. Ibu mau suami betah di rumah, yang wangi dandan. Kenapa? Karena ibu dinikahkan oleh seorang laki-laki yang dipilih oleh Allah, dan ibu menerima, keluarganya menerima, berarti ibu saat diberikan mahar. Ibu dulu kan nikah dikasih mahar ya. Saya terima nikah dan kawinnya Fulanah binti Fulan, dengan mas kawin tersebut dibayar. Saat itu ibu sudah dibeli sama laki-laki. Berarti lunas. Ibu punya seorang suami, dan perempuan itu adalah pakaian suami. Maka dari itu istri bebas mau diapain aja sama laki. Mau ditunggingin, mau ditengkurepin, mau dicelentangin, mau digelindingin, mau dikecapin, terserah. Itu haknya seorang suami. Ibu nggak boleh bilang enggak dosa besar. Dosa besar. Apalagi kalau ibu yang dipakai itu lagi. Daster bolong dipakai, peniti atas, samping, kanan, kiri, banyak banget tuh peniti. Betul pak. Alasannya apa? Adem. Alasannya adem. Kalau mau lebih adem pakai daster, taruh kipas angin di bawahnya. Adem tuh baru. Itu peniti kan udah ikut karatan, nyuci dia keikutan, kecemur dia ikut, disetrika dia ikut. Bapak pulang lagi kangen-kangennya meluk ibu, tangan ketojos, seneng kagak tetanus. Itu dihilangin, gak boleh ibu ya. Perempuan ini banyak larangannya ibu. Wanita ini banyak larangannya. Kenapa? Karena wanita itu dari ujung rambut sampai ujung kaki aib. Jadi bapak miara aib. Ya pak, sekarang bapak ngelihat istri semua nih, istri pada pakai kerudung kan, nyapu depan rumah pakai nggak? Itu aib. Itu akan menjadi pertanggungjawaban bapak kelak nanti di hadapan Allah. Saya nggak nakut-nakutin ibu, maaf, ibu sekarang pakai kerudung, nyapu depan rumah lepas kerudung, pohon, daun, debu, batang, semua akan bersaksi kelak pernah melihat auratnya ibu kelak di yaumil kiamah. Saya ngomong walaupun ibu mau terima mau kagak, ini hak saya untuk menyampaikan. Sekedar yang namanya kita kan ulama, orang bilang kita nih ulama, cuman sekedar menyampaikan, mau dipakai mau kagak ya urusannya, kan begitu. Nah sekarang saya menyampaikan, ibu pakai kerudung saat keluar dari rumah bagus, saat ibu nyapu halaman rumah dengan membuka kerudung
dilihat oleh orang-orang yang bukan mahramnya, itu akan menjadi pertanggungjawaban seorang suami kelak di hadapan Allah. Paham ya? Tugas perempuan berat enggak? Berat. Surganya paling gampang. Surganya paling gampang. Kalau suami mah enggak ada aturannya, enggak terlalu banyak lah. Kalau jadi suami, yang pertama tegas di dalam mendidik tentang agama. Itu ada di dalam hadisnya di kitab Riyadhus Shalihin. Ini dijelasin. Yang kedua, harus bisa merubah posisi seorang istri menjadi seorang ibu rumah tangga yang dapat mendidik anak-anaknya. Kalau tugasnya suami kan di luar, Pak. Dari uang, betul. Pulang ke rumah, anak udah mandi, udah rapi, udah dikasih makan, tugasnya siapa? Ibu. Aturan paling banyak perempuan. Tapi alhamdulillah, kalau perempuannya nurut model kayak Siti Aisyah, tahu Siti Aisyah? Istrinya Fir'aun. Suami ibu nggak ada yang kayak Fir'aun kan, Bu? Ada nggak di sini? Enggak lah, heran, mungkin ada. Bib, suami saya ngaku Tuhan. Ada? Galak luar biasa sama istri. Ada? Ya itu sebagian lah ya. Ya mungkin 10% lah. Ada yang galak temperamenan, ada. Pernah nggak suami maksiat di depan ibu? Nggak pernah kan? Di model begini mah pasti ngumpet. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, nggak ada seorang istri diminta tolong dengan bahasa yang kasar. Tolongin dong tuh, ambil makanan kah, ambil minum, tapi ngunjuknya pakai kaki. Ada. Fir'aun itu yang dijalani. Siti Aisyah dijadikan bidadari surganya Allah, buah kesabaran. Menghadapi seorang suami yang sudah ngaku Tuhan, galak, jahat, tukang bunuh, dimasukkan ke dalam surga. Kenapa? Karena taat dengan Alhamdulillah kan ibu enggak ada yang begitu suaminya. Alhamdulillah. Bib, saya kan seorang istri, Bib. Nuntut kepada suami boleh enggak? Boleh. Apa dulu yang dituntut? Masalah keuangan, itu haknya seorang istri, tapi jangan yang berlebihan. Tahu kapasitas seorang suami jika harus bisa memberikan rezeki 1 bulan 1 juta, alhamdulillah. Jangan dipaksa untuk 2 juta, 5 juta, 10 juta, jangan. Karena kapasitasnya cuma mampu 1. Kenapa bisa jadi? Kenapa kapasitasnya? Nah ini enak nih dari tadi nih. Kenapa kapasitasnya seorang suami hanya itu yang diberikan oleh Allah seandainya? Kalau dipaksakan oleh seorang istri harus lebih dari yang biasanya, itu bisa jadi nggak karuan rumah tangga. Kenapa? Ini bisa jadi imannya turun, korupsi, ngambil haknya orang, ya mencuri. Ini yang bisa terjadi. Kenapa? Tuntutan datangnya dari rumah, nggak tahu harus berbuat apa, yang haram jadi halal buat dirinya. Na'udzubillahi min. Jadi pernikahan itu wajib yang didasari awal adalah pondasi apa? Iman. Kalau iman ini sudah kokoh, semua rumah tangga akan bisa dijalani dengan baik. Jika pondasinya tidak baik, maka siap-siap akan tunggu keruntuhan di dalam rumah tangga tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Sering ngobrol itu kunci. Ya, bapak sama ibu sering ngobrol. Makanya Nabi ngajarin kalau ngobrol sama suami itu bahasanya yang lembut, yang baik. Tahu nggak Pak? Kenapa sih kita diajarin ngobrol itu sama istri dengan bahasa yang lembut? Karena istri itu syahwatnya di telinga Pak. Bapak kalau nggak percaya, nih pulang tidur di atas kasur, bapak bisikin ibu, I love you. Gak bisa tidur Pak tuh ibu, kepuyengan, senang luar biasa, betul nggak Bu? Apalagi kalau ibu dipanggil cantik, senang nggak? Karena telinganya syahwat.
Apalagi kalau ngedenger diskon. Surya diskon, Jogja diskon, ngebut. Karena telinganya syah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mudah-mudahan ilmu di malam ini menjadi ilmu yang manfaat. Ilmu yang dapat membawa kita sampai ke dalam syurganya Allah. Dan mudah-mudahan keluarga kita dijaga oleh Allah. Putra putri kita dijadikan putra putri yang saleh salehah. Amin ya rabbal. Subhanallah walhamdulillah wala